Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Penegasan Warta Minggu 26 April 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang diberikan oleh majelis jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Bapak Franky Moses dari IPK Jakarta. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Persembahan ibadah online. Selama pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja, atau dikumpulkan dan diserahkan pada saat sudah beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat juga mentransfer ke rekening gereja dengan ketentuan angka terakhir jumlah nominal yang ditransfer sebagai berikut. Angka 1 untuk persembahan mingguan. Angka 2 untuk persembahan perpuluhan. Angka 3 untuk persembahan syukur. Angka 4 untuk persembahan diakonia. Sebagai contoh, jika jemaat ingin memberikan persembahan mingguan sebesar Rp100.000, maka jumlah nominal yang ditransfer adalah Rp100.001. Sekian penegasan Warta Jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital GKC. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita menaikkan pujian dari Napiri Rohani 9 bait 1 dan 3. Terpuji nama Tuhanku, berbakti padanya dan memuji Dia, segenap umat bernyanyi. Hormat kepada Tuhanku. Semua orang yang tertebus berbakti padanya dan memuji Dia, bersorak dan menyanyi terus. Hormat
Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 ini, mari kita buka. Karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Juga menyertai saudara. Nats pembimbing kita dalam ibadah hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita menyambut nas pembimbing ini dengan bersama-sama menyanyi dari nyanyian rohani 225 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sejak ku terima Yesus. Ajaiblah kuasanya sejak ku terima Yesus. Ada terang dalam hidup dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Sekarang hidupku dengan pengharapan sejak ku terima Yesus. Hilang kebimbangan jadi keteguhan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Sekarang hidupku penuh kepastian sejak ku terima Yesus. Akhirnya tersedia hidup yang kekal sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus.
Pujian yang boleh menghantarkan kita. Biarlah sejak ku terima Yesus, hidup kita boleh menjadi berubah. Mari kita sama-sama melihat Alkitab kita masing-masing. Dari 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kita melihat hukum Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, mungkin ada begitu banyak hal yang kita sadari maupun tidak di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita siapkan hati kita dengan diawali pujian dari Nafiri Rohani 180 ayat 1 dan 2. Yesus Tuhan, aku datang. Dari belenggu keras dan teguh, ya Tuhan, aku datang. Kini hidupku aman tentram, padamu ku dulu ku sakit, kini sembuh. Miskin kau berikan harta penuh. Dari sesat kau bimbing aku, padamu ku datang. Hidupku hampa tak berguna, Yesus Tuhan, aku datang. Yesus memberiku keselamatan, padamu ku datang. Kau menghiburku dalam susah, di tengah badai aku tenang, dan jiwaku selalu senang, padamu ku datang. Pujian yang boleh menyatakan, Yesus Tuhan, aku datang. Hidupku dulu yang tidak berguna, hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, padamu kami datang pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami tahu betapa waktu kami melihat
akan diri kami. Betapa kami adalah manusia-manusia yang sesungguhnya tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau boleh hadir di tengah-tengah dunia ini? Siapakah kami, manusia yang mungkin sama sekali tidak pernah mempedulikan akan kehadiran Tuhan? Karena kami lebih suka hidup menurut kemauan diri kami masing-masing. Kami lebih senang hidup di dalam pemikiran kami, di dalam keberdosaan kami, di dalam segala sesuatu. Bahkan kami lebih cenderung menuruti hidup dan nafsu pribadi kami. Sehingga dengan demikian, walaupun beberapa saat yang lalu kami sudah merayakan akan kehadiran-Mu, kami sudah merayakan akan kematian Yesus yang boleh tidak hanya mati menebus dosa kami, tapi bahkan bangkit menyediakan hidup yang kekal buat setiap kami. Tetapi dengan berjalannya waktu, mungkin kami sudah lupa akan semuanya itu. Tuhan, sebelum kami boleh melanjutkan ibadah ini, kami mohon sekali lagi kiranya Engkau berkenan membasuh hidup kami, supaya dengan demikian kami boleh layak menghampiri Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, berita anugerah untuk setiap kita terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, berita anugerah dari Tuhan kita. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan sama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian dari Nafiri Rohani 18 ayat 1, 2, dan 3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya Ia berikan Sang Putra yang mati di salib menebus dosa, membuka pintu surga bagi semua. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tebusan sempurna dalam darahnya, bagi yang percaya kan janji kudus. Dosamu betapapun juga keji, dihapus olehnya, dihapus bersih. Pujilah, pujilah,
besar sukacita dalam Putranya, dan amat lak-lak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga terang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dengan tetap berdiri, mari kita mendengar petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya hidup kita di dalamnya. Jemaat, inilah petunjuk hidup baru buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian, percaya, dan taat dari Nafiri Rohani 199 ayat 1 dan ayat yang keempat. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Aku kan bertelut di kaki Tuhanku dan berjalan di sisi Tuhan. Sabdanya ku turut, perintahnya ku ikut, karena ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus boleh menuntun di dalam perenungan kita pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian, kami boleh bermazmur bagi Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau, akan terlebih kami boleh mengaku dosa di hadapan-Mu. Tuhan, inilah saat yang terutama waktu Engkau boleh menyapa setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami sebagaimana lagu pujian yang kami nyanyikan. Kami ingin percaya, mempercayai sabda Tuhan, bahkan mentaatinya di dalam hidup keseharian kami.
Berkati semua jemaat-Mu yang sedang menyaksikan, mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tetap berkati setiap mereka. Tuhan berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya boleh layakan, supaya dengan demikian kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan hanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan wajah atau muka yang muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan kita telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus akan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam ibadah di Gereja Kristus Cibinong pada hari ini 26 April 2020. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Devi, kemudian Bapak Ibu Majelis GKC yang memberikan kesempatan saya atas pelayanan ini. Sungguh suatu sukacita yang tidak bisa saya ucapkan, seolah-olah saya kembali menelusuri ruang waktu saya. Sekitar mungkin 13 atau 14 tahun yang lalu, saat saya baru selesai dari studi S2 saya. Pada kesempatan khotbah hari ini saya diberikan tema perjumpaan yang mengubah hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dalam mempersiapkan khotbah ini, saya terbetik dari seorang tokoh dari kalangan evangelikal Kristen Protestan yang hampir 115 buku yang sudah beliau tulis sejak tahun 70-an. Dan salah satu buku yang terkenal yang beliau tulis adalah Evidence That Demands a Verdict, atau bukti yang menuntut sebuah keputusan. Diterbitkan pada tahun 1979 dan buku yang sangat berpengaruh menempati urutan yang ke-13 di dalam daftar Christianity Today. Bapak Ibu, apa yang menarik yang ditulis oleh Dr. Josh McWell tersebut? Dalam buku tersebut, Dr. Josh McWell membuktikan bahwa tidak hanya lewat firman Tuhan, tidak hanya lewat Alkitab yang kita baca, bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus yang hidup itu, yang kita percaya sebagai orang Kristen, tetapi juga pembuktian arkeologis bahwa keputusan mempercayai Alkitab dan terutama mempercayai Tuhan Yesus adalah keputusan yang tidak salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebuah quotes-nya yang terkenal, Dr. Josh McWell mengatakan bahwa setelah saya mencoba menyangkal kekristenan secara intelektual saya, dan pada akhirnya saya tidak bisa, saya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Alkitab adalah benar dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau dalam 2 minggu yang lalu seluruh umat di dunia merayakan rangkaian Trisuci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah dalam situasi yang sungguh amat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin tidak pernah terbesit di dalam pikiran saya seumur hidup secara pribadi kita merayakan kebaktian secara online seperti ini. Bapak Ibu teringat, saya ingat betul ketika menjelang malam tahun baru, saya beserta keluarga dari kakak istri saya, kita pergi bersama, kita menyewa sebuah villa, kita merayakan malam tahun baru dengan gembira, dengan sukacita, melakukan pesta kembang api, dan kita saling mendoakan. Dengan harapan ketika kita memasuki tahun 2020, segala sesuatu yang tidak baik di tahun 2019 kita tinggalkan. Dan kita memasuki harapan baru di tahun 2020. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saya, keluarga kita kembali ke Jakarta, di tengah jalan kami bingung karena akses ke rumah tidak bisa. Biasanya yang ditempuh hanya dalam tempo mungkin 2 jam. Dari airport itu
akhirnya terjadi kemacetan yang luar biasa. Dan saya akhirnya baru tahu ternyata Jakarta dikepung oleh banjir yang luar biasa. Dan akhirnya kami mengungsi ke daerah lain di seputaran Jakarta selama beberapa hari. Karena aliran air dan listrik pun diputus di dalam kompleks perumahan kami. Bapak Ibu, ternyata tidak sampai di situ. Tidak hanya berhenti sampai bulan Januari. Terus bencana ini berlangsung sampai dengan bulan Februari. Saya ingat betul hampir seluruh sekolah di Jakarta waktu itu diliburkan karena banjir tersebut. Bapak Ibu, seolah-olah segala rencana yang kita masuk di dalam tahun 2020 itu seolah sirna. Banyak yang terkena imbas akibat banjir. Bahkan ada sekelompok orang yang kemudian menggugat ke pemerintahan Provinsi DKI. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi sejak wabah COVID-19 ini muncul, yang bermula dari Wuhan, China sampai pada akhirnya masuk ke Indonesia. Harapan itu seolah sirna. Harapan itu seolah berhenti. Dunia seolah berhenti bergerak. Penerbangan, travel, perusahaan, banyak yang mem-PHK-kan karyawannya. Dan kehidupan itu seolah-olah berada kepada titik nadir yang terendah. Dunia yang begitu dinamis seolah berhenti bergerak. Roda ekonomi hancur akibat pandemik global ini. Keadaan yang terjadi seolah sunyi, mencekam, tanpa harap, tanpa asa. Inilah kejadian yang seolah-olah digambarkan oleh Lukas di dalam bacaan kita hari ini. Tanpa asa, tanpa harap. Itulah yang digambarkan oleh Injil Lukas. Ketika pengalaman ini dirasakan oleh semua murid-murid Tuhan Yesus. Karena seorang yang mereka dambakan, seorang yang mereka agungkan, seorang yang mereka ikuti selama 3,5 tahun. Mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka ikuti kemanapun Yesus pergi. Berangkat dari mujizat air menjadi anggur. Menyembuhkan banyak orang. Bahkan membangkitkan orang mati. Seperti Lazarus yang sudah membusuk selama 4 hari. Sekarang tidak ada, bahkan hilang. Oleh karena itu mari kita perhatikan apa yang Alkitab tulis di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini. Injil Lukas mencatat yang pertama, ketika 2 orang itu berangkat ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu, mengapa Emmaus? Apa pentingnya Lukas mencatat ini di dalam ayat yang ke-14? Ketika saya mempersiapkan naskah khotbah ini, saya menemukan Emmaus kerap disamakan dengan yang tertulis di dalam kitab 1 Makabe yang berbicara tentang kemenangan Yudas Makabe di tahun 166 sebelum Masehi. Terhadap siapa? Terhadap perlawanan asing yang akhirnya menyuburkan kembali gagasan tentang Mesias yang menang secara politik. Dan angan-angan itu tumbuh subur di kalangan itu, termasuk murid-murid Yesus. Oleh sebab itulah Injil Lukas menyebutkan bahwa kedua murid Yesus, yaitu Kleopas dan salah seorang murid yang lain, mereka pergi ke Emmaus. Di dalam perjalanan ke Emmaus inilah Injil Lukas mencatat ayat yang ke-15, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Dengan wajah yang muram, ayat yang ke-17, mereka menceritakan Yesus hadir. Yesus masuk secara intensional di dalam percakapan mereka ini. Lalu sepanjang perjalanan mereka menceritakan yang mereka tahu. Bapak Ibu, sungguh satu hal yang menarik buat saya. Tentunya buat Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang mengikuti kebaktian online di rumah masing-masing. Kenapa? Mari kita perhatikan. Apa yang dikatakan murid-murid terhadap Yesus.
ayat yang ke-19. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan di hadapan Allah. Menarik bukan? Kenapa Injil Lukas sengaja menyoroti tentang perkataan ini? Lukas menulis pengenalan mereka. Pengenalan kedua murid itu hanya sebatas pengenalan Yesus seorang nabi. Padahal kita tahu selama 3,5 tahun mereka mengikuti. Mereka bersama-sama dengan Yesus yang hadir di dalam hidup mereka. Ibu, siapakah dan apakah nabi? Seorang nabi hanyalah orang utusan Allah yang dipakai untuk menyampaikan kabar baik. Alkitab menunjukkan bahwa seorang nabi adalah seorang yang memiliki peranan atau fungsi. Minimal ada 2. Yang pertama, nabi adalah juru bicara Allah. Fungsi utama yang kedua dalam Alkitab, nabi adalah orang yang bisa bernubuat. Berarti meramalkan atau memprediksi peristiwa masa depan melalui wahyu ilahi. Aduh, sungguh miris ketika Lukas menceritakan pengenalan terhadap Yesus hanya sebatas nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah hal ini juga sama dengan kita hari ini? Kita diajak setelah melewati saat-saat beberapa minggu yang lalu, kita melewati Paskah dengan tidak biasa, khususnya di bulan April tahun 2020. Kita diajak kembali untuk memikirkan seberapa jauh pengenalan kita kepada Yesus. Apakah pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias sejati adalah hanya pengenalan yang dangkal? Pengenalan kepada Yesus hanya kata karena. Ya, karena kita ingin disembuhkan. Karena kita ingin dipulihkan dari segala macam masalah ekonomi yang terjadi menimpa hidup kita. Karena kita ingin dipulihkan dari rumah tangga kita yang mungkin selama ini berantakan, kacau balau. Dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri kita bahkan. Atau mungkin karena kita ingin mendapatkan pekerjaan di saat-saat yang seperti ini. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jangan-jangan kita pun termasuk seperti kedua murid Tuhan Yesus tadi. Hari ini, kalau kita melihat ada begitu banyak kejadian di tengah-tengah dunia ini, Jakarta bahkan, rasa-rasanya berita-berita yang terus miris masuk di dalam pikiran kita. Tetapi sebaliknya ada banyak dari kita yang mungkin sudah banyak terpengaruh oleh pemikiran zaman ini. Pemikiran yang masuk di dalam era ini, misalnya bicara tentang positive thinking. Positivisme yang terus mempengaruhi pikiran kita sehingga berbicara sesuatu hal yang di luar itu menjadi sesuatu yang tidak layak untuk dibicarakan. Bahkan terlebih berbicara tentang successful gospel atau Injil sukses. Sehingga rasanya kalau berbicara tentang suffering Mesias atau Mesias yang harus menderita, itu harus dijauhkan dari perbendaharaan hidup kita. Kita lebih senang mendengar kata-kata sukses. Kita lebih senang mendengar kata-kata healing atau penyembuhan. Kita senang mendengar kata-kata winning dan lain-lain daripada mendengar kata suffering atau penderitaan. Sampai-sampai ayat yang ke-26 tadi, bukankah Yesus harus menderita semuanya ini untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suffering Mesias atau Mesias yang harus menderita tidak sama, tidak pas, tidak masuk
dengan alam pikiran, naluri alami kita yang secara sadar. Oleh karena itu saya senang apa yang diceritakan oleh Injil Lukas waktu dia memaparkan dengan jujur bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kapan? Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, kapan pengalaman perjumpaan pribadi Bapak, Ibu, Saudara dengan Tuhan Yesus? Apa dan mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah memang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita mengalami pertobatan yang sejati dan hidup kita diubahkan sesuai dengan tema kita hari ini, perjumpaan yang mengubahkan. Atau sebaliknya, kita mengikut Yesus karena emosional sesaat saja, sehingga dengan demikian waktu kondisi itu berubah, waktu keadaan itu berubah, kita tidak ada ubahnya, sama seperti kedua murid Yesus tadi. Saya teringat akan kisah ini, kisah tentang Ian dan Larry Murphy. Bercerita tentang kisah sepasang pemuda-pemudi yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Mari kita saksikan video klip berikut ini. It's been 3 years since the video came out that you're about to see, and over those 3 years, God has done a lot in our marriage, and we get to keep seeing Him at work in our lives. Ian and Larissa asked me to read a couple of quotes from a man named John Piper, who's a well-known Bible teacher, and he talks about marriage and how this mystery refers to Christ and the church. And he says this: marriage is not mainly about prospering economically. It is mainly about displaying the covenant-keeping love between Christ and His church. He says, knowing Christ is more important than making a living. Treasuring Christ is more important than bearing children. Either way, it is short. It may have many bright days, or it may be covered with clouds. But if we set our face to make of marriage mainly what God designed it to be, no sorrows and no calamities can stand in our way. Every one of them will be not an obstacle to success, but a way to succeed. The beauty of the covenant-keeping love between Christ and His church shines brightest when nothing but Christ can sustain it. Ian and I first met in 2005 at college, and
had a blast for 10 months getting to know each other, and I was looking through and I found one of my favorite pictures, which I think was actually taken right before his accident. He set up a camera on his tripod, and it's just a classic Ian face that to me sums up who he is. We'd been dating for 10 months, and he was working an extra job for his dad, and he was on his way to work near Pittsburgh. And we got a phone call that he had been in an accident, and we didn't know if it was when he got to work or on his way. And so we got down to Pittsburgh, and I was just praying the whole time in the car that it wouldn't be his brain. After being at the hospital for a few hours, we found out that it was, and he had been in brain surgery for a few hours and had suffered a traumatic brain injury. God totally spared his life. One night he was failing 4 out of 5 brain activity tests, and the next morning he was doing well and his brain was starting to respond again. I moved in with his family after the accident, so I was really involved in his therapy and just did whatever I could to make his life fun. We'd go out on dates, and looking back, it's weird because he couldn't talk and he couldn't eat. So we probably looked like complete weirdos being on dates, but we had a blast, and I just talked to him all the time. I knew that before Ian's accident, he was very serious about marriage and was ring shopping, so I knew where he was, and that helped me so much. After he couldn't talk, I knew that he loved me, and I knew where he wanted the relationship to go because we were dating very intentionally. We just prayed that marriage would someday happen and watched all of our friends get married and start having families. That was challenging, but we just tried to hold out hope that that would be us someday. This is our board of gratefulness, and we encourage anybody who comes in to write a note of something that they're thankful for. It could be really small. Mine is just Saturday mornings, and it's just a good way that we've found to be just practicing gratefulness. And Ian, I think half of yours say my wifey, which is pretty cool. We decided that we couldn't really consider marriage as an option until Ian was able to communicate, but if he could communicate with me, then we could have a marriage, knowing it would be really different, but as long as Ian could talk to me, then we could make it work. So once Ian began communicating, it became a little bit more of an option, and then we just kind of watched Ian progress. Hi, husband. Hi, wifey. How are you? What? How was your day? Yes. A conversation I had with his dad, it was one of those conversations where I realized this could happen. Then that August, his dad was diagnosed with brain cancer. And at that point, his dad's biggest concern was Ian and I, and whether or not we were going to get married or step away from our relationship. He wanted us to make a decision to move our lives in some direction. He passed away before he was able to see us get engaged, but that was a huge impetus in why we started to pursue engagement. I think what helped us in deciding to make this commitment to each other, at least for me, is knowing that Ian wouldn't have left me if the roles were reversed, and that we love each other and we know that God's going to be faithful to our marriage. We're able to love each other with, I think, a more Christ-like love because of Ian's disability, and just understand that picture a little bit better than if you were healthy. Yeah. Do you agree? Yes. What about God enables you to have a happy marriage? You know, What? he's awesome. He's awesome. Yeah. It's been 3 years since the video came out, and over those 3 years, God has done a lot in our marriage and continues to heal Ian
and we just get to keep seeing him at work in our lives. It's been me one. I feel really good to be one of myself. He's gone from using a walker and 2 people helping him to now being able to just hold on to the parallel bars by himself at therapy. It's really amazing, and God has brought him so far. It means the world to me. Oh my God, I would be not seeing him way too much. What's a way you've seen God help us in our marriage? I'm trying to do. And you really thought you need help with that? No. I know my confidence in again, and I saw him more clearly when I'm gone in with you. We've been given the opportunity to write a book, which has been a very interesting adventure for us, sharing our story from meeting to getting engaged to getting married. And we're really excited to have the opportunity to just share all that God has done in our lives. Bapak Ibu, tentang kisah Ian dan Larry Murphy. Sepasang pemuda-pemudi yang dia berjumpa kurang lebih 10 bulan di college. Kemudian dia memutuskan untuk menikah. Waktu dia memutuskan untuk menikah, kemudian Ian ini hendak membeli cincin. Nantinya perjalanan dia mengalami kecelakaan sampai akhirnya Ian ini mengalami lumpuh. Bapak Ibu, buat saya hal ini luar biasa. Mungkin ada begitu banyak pemikiran di dalam benak kita. Mungkin ada begitu banyak pemikiran di dalam diri kita. Pada akhirnya Ian dan Larry memutuskan untuk menikah. Kok mau ya? Punya suami yang tidak berdaya, punya suami yang bahkan mungkin seumur hidup harus dia layani. Ketidakberdayaan, ketidakmampuan Ian itu Larry tunjukkan. Dia bacakan ayat Alkitab setiap hari, melakukan devosi, lalu kemudian dia tempelkan, ya, tulisan-tulisan itu pakai sticky note yang tadi Bapak Ibu Saudara lihat. Setiap hari dia harus kasih makan, dia harus kasih minum obat, dia harus mengajak Ian itu ke taman untuk berrekreasi sejenak. Tetapi yang menarik di dalam video tadi, marriage is not about have a materi. Pernikahan bukan sekedar hanya memiliki anak. Pernikahan bukan hanya sekedar punya materi dan sebagainya. Tapi pernikahan adalah berbicara tentang ikatan kasih perjanjian. Sebagaimana Kristus terhadap gerejanya. Ian yang tidak berdaya, Ian yang tidak bisa apa-apa. Bahkan di dalam konteks percakapannya, Larry mengatakan, I saw him in everything. Saya melihat Yesus di dalam semuanya. Saya melihat Yesus dalam hidup Ian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau melihat ketidakberdayaan ini, tetapi Larry tetap memutuskan untuk kemudian menikah. Saya melihat hal itu tidak ada ubahnya dengan kita semua, Bapak Ibu. Kita pun sama di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya. Karena kita juga tidak berdaya. Hanya kasih yang unconditional tersebut.
kasih yang tidak berkondisi itulah yang membuat kita layak menerima anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang saya akan sampaikan. Inilah message yang begitu penting di dalam hari ini. Khususnya ayat yang ke-26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita tidak berdaya oleh karena kuasa dan cengkraman dosa, justru Tuhan Yesus datang. Dia menolong kita, mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Inilah mungkin saat-saat yang sulit, khususnya di masa-masa seperti ini. Mari kita hidupi iman percaya kita yang sejati kepada Allah. Allah yang hidup, yang Ia sediakan bagi kita. Iman benar, iman juga adalah berkaitan dengan kebutuhan dan pengharapan sejati. Tetapi iman yang dibangkitkan itu tidak hanya berhenti sampai di sana. Karena iman yang sejati berkaitan dan fokus kepada anugerah Allah yang dialami secara pribadi. Bapak Ibu, mungkin konsep ini tidak cocok dengan kita. Tidak cocok. Tetapi itulah Allah. Dia rela mengutus anaknya yang amat dikasihinya untuk menebus kita saat kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus sudah mati saat kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia hidup. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus sudah seharusnya kita imani dan amini. Ya, karena Kristus hidup, itulah yang dikatakannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengutip dari perkataan Paulus di dalam Roma 7 ayat 24 dan 25. Paulus katakan, aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, hidup yang ditawarkan Yesus bukan hanya sekedar bios. Banyak manusia saat ini hidup memikirkan bagaimana dia bertahan untuk tetap hidup dari wabah COVID-19 yang menyerang dia menuju kepada kematian. Dan berpikir bagaimana caranya supaya saya tetap sehat dengan makan, menjaga kesehatan diri kita. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, orang Kristen di dalamnya. Tetapi Tuhan Yesus bangkit menawarkan hidup tidak sekedar bios, tetapi adalah zoe. Apakah itu? Kehidupan rohani, hidup yang kekal yang Dia berikan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa memandang kepada salib Kristus. Karena Dia sudah bangkit. Kita memandang terus kepada salib Kristus sebagai pengingat siapakah kita yang begitu hina ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Teringat Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-16, Paulus mengatakan buat orang percaya Yesus memberikan aroma kehidupan. Ya, di tengah kesesakan, di tengah kesulitan. Saya mengambil data ini beberapa waktu yang lalu. Tapi mungkin data yang terakhir, lebih daripada 5.000 orang di seluruh Indonesia terpapar. Bahkan secara nasional rasanya ada lebih dari 600-an. Ya. Bapak Ibu, apa sih di tengah kesesakan, di tengah orang sulit untuk bergerak? Kalau kita lihat data di Jakarta, dari peta ini melihat semua titik-titik itu merah, gitu ya. Rasanya untuk bernafas pun sulit, untuk bergerak apalagi. Manusia ingin kelepasan, manusia ingin kelegaan. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini jauh sebelum pandemi ini terjadi.
Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di akhir khotbah ini, saya akan menutup dengan sedikit menceritakan tentang Fanny Crosby. Mungkin banyak di antara kita yang sudah senang bahkan menyanyikan lagu ini. Di antaranya dua lagu yang terkenal adalah Blessed Assurance dan Pass Me or Not the Gentle Savior. Ya. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Bahkan lagu yang kedua yang senantiasa kami nyanyikan dulu semasa orang tua saya masih hidup. Pass me not, O gentle Savior. Tuhan, dengar doaku. Sebuah lagu yang sampai dengan hari ini. Fanny Crosby mengalami kebutaan sejak kecil karena malpraktek dari dokter yang merawatnya saat itu. Tapi satu kesaksian yang indah, walaupun Fanny Crosby buta, tapi dia terus bersaksi bagi Kristus yang hidup sampai dengan hari ini. Walaupun kita tidak melihat, berjumpa secara langsung dengan Fanny Crosby, tapi lagu-lagunya boleh menguatkan iman percaya kita. Lebih dari 8.000 lagu him yang kita nyanyikan di banyak gereja di dunia dan menjadi kekuatan buat kita semua. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mari kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Alami perjumpaan yang intensional, perjumpaan yang otentik, yang akhirnya akan merubah hidup kita secara penuh. Cara pikir kita, cara tingkah laku kita, sehingga hati kita terus-menerus dipenuhi semangat berkobar mengasihi Dia. Saya dikasihi sebelum saya bisa mengasihi Allah. Saya dicintai sebelum saya bisa mencintai Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama boleh menguatkan, menjadikan berkat buat setiap kita semua, untuk kita boleh menjadi saksi Kristus yang hidup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat, dan sesuai pengakuan iman kita pada saat baptisan dan peneguhan sidi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama kembali menghadap Tuhan. Kita menaikkan beberapa pokok doa kita di hadapan Tuhan, dan nanti akan kita sama-sama mengakhirinya dengan menyanyikan pujian doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus,
kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerah, pertolongan dan penyertaan-Mu, Tuhan masih menyertai kami masing-masing. Engkau masih menyertai setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah pada kesempatan hari Minggu ini. Tuhan, tiada hal yang bisa kami ucapkan selain kata syukur kepada Tuhan. Oleh karena penyertaan-Mu adalah penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Kehidupan, berkat, jasmani, rohani, bahkan kesehatan yang Tuhan masih tunjang, Tuhan berikan sehingga kami masih tetap bisa seperti hari ini. Itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu saja. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih juga untuk Gereja Kristus Cibinong yang boleh melakukan bahkan menyiapkan ibadah online ini. Bila kiranya di dalam keterbatasan kami, tapi Tuhan tetap memakai, ada orang-orang yang terus bekerja, ada orang-orang yang memiliki hati untuk mereka boleh terus menyiarkan kabar baik, sehingga ibadah ini boleh tetap berlangsung. Kami juga mengucap syukur untuk sarana prasarana yang dipakai, terlebih juga untuk sarana teknologi internet yang ada. Semua yang Tuhan sediakan, kami percaya Engkau yang mencukupkannya. Bapa di surga, kami juga berdoa terus mendukung di dalam pemerintahan Republik Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kiranya Tuhan menolong supaya wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan berikan kesatuan hati, berkati setiap gugus tugas untuk mereka boleh bekerja sama dengan baik, bahu-membahu. Kami juga berterima kasih untuk begitu banyak negara-negara tetangga yang boleh peduli terhadap kami, bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian wabah ini boleh segera berlalu. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada. Khususnya Tuhan menolong Gereja Kristus Cibinong yang ada. Bahkan Sinode Gereja Kristus boleh terus bergerak, melakukan segala upaya, boleh menyaksikan Tuhan lewat segala upaya yang mereka salurkan, bantuan kepada orang-orang yang terpapar. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tetap berdoa untuk orang-orang yang berada di garis depan, untuk TNI, Polri, apalagi setelah penetapan PSBB ini. Tuhan tolong berikan keamanan, ketentraman kepada bangsa kami. Dan jauhkan dari orang-orang yang hendak berbuat jahat. Kepada tim medis, dokter, perawat, satpam, cleaning service, Tuhan mari Engkau yang memberikan semangat dan kekuatan yang ekstra buat mereka. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu, khususnya jemaat di Gereja Kristus Cibinong ini. Engkau yang mengetahui akan setiap pergumulan kami. Entah itu kami yang bergumul dengan keluarga kami, entah itu yang mungkin bergumul dengan perekonomian kami. Engkau sang sumber berkat. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan makan berkat-Mu, memenuhi akan kecukupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.
bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasinya diambil dari Matius 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jemaat yang terkasih, sebagai pengiring persembahan kita akan menyanyikan lagu dari Nafiri Rohani, bait pertama dan bait yang ketiga. Hitung berkat Tuhan. Bila kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkatmu satu persatu. Pasti engkau heran akan berkatnya. Hitung berkat satu persatu. Lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Kau lihat orang yang berharta, ingat janjinya yang berkelimpahan. Hitunglah berkatmu yang tak ternilai. Harta di surga tersedia bagimu. Hitung berkat satu persatu. Lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat yang kami terima dan boleh kami nikmati hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami pada saat ini, kami telah memberikan persembahan kehadirat-Mu. Kami mohon ya Bapa, kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di dunia ini,
khususnya di gereja kami, Gereja Kristus Cibinong. Kami mohon juga Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini, dalam setiap pekerjaan dan usahanya dalam kondisi saat ini, agar semua pekerjaan dan usaha itu boleh menjadi berkat bagi keluarga dan sesamanya. Ajar juga kami ya Bapa untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat sekalian, tinggallah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami tinggal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hati kita senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Dan jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami menjadi saksi-saksinya yang setia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata si iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat dari Tuhan yang akan menyertai setiap kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sepanjang minggu ini sampai kita berjumpa kembali. Demikian berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat, kita saat teduh sejenak. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kasih Tuhan bagi kami, bersyukur untuk ibadahnya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.